Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Muslik Boji dari program Studi Manajemen Universitas Saputra semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang resiko pasar. Nah, di sini ada definisi resiko pasar ya, teman-teman. Jadi, resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Dan juga risiko pasar disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya krisis ekonomi dunia tahun 1930, krisis ekonomi Indonesia 1997 dan 1998. Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage 2007, Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi baht, perang Teluk Irak, dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Jadi tentunya risiko pasar ini suatu kondisi yang pasti ya dialami oleh semua perusahaan, dan tentunya itu adalah di luar kendali dari internal perusahaan, dan pasti semua perusahaan itu mengalami risiko-risiko yang memang tidak dapat dihindarkan oleh si perusahaan tersebut. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada kontinuitas dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen atau manajemen kontrol, maka itu masih dianggap aman. Namun, jika sudah berada di luar kendali, uncontrol, maka perusahaan akan mengalami permasalahan, baik secara finansial maupun non finansial. Nah, jika memang situasi pasarnya itu masih dapat dikendalikan oleh internal perusahaan atau manajemen perusahaan, itu masih dapat diatasi ataupun masih dapat diselesaikan dengan cepat. Namun ketika itu sudah berada di luar perusahaan ataupun di luar kontrol perusahaan ya, nah itu bakalan semakin sulit untuk bisa menyelesaikannya. Suatu kondisi yang memang akan cukup rumit untuk diselesaikannya oleh si perusahaan, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama juga. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha maksimal untuk meminimalisasi dan bahkan berusaha menghilangkan risiko pasar. Walaupun secara fakta pada risiko pasar terjadi, beberapa perusahaan harus melakukan strategi merger, akuisisi, perampingan, divestasi, diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat, diversifikasi horizontal, dan lain sebagainya, yang dimana tujuannya ada berbagai sebab, salah satunya adalah menyelamatkan perusahaan. Nah, cara-cara ataupun metode-metode yang tentunya perusahaan lakukan, perusahaan jalankan, ya tentunya untuk bisa menyelamatkan atau menjadi titik aman bagi si perusahaan tersebut. Karena perusahaan mana yang tidak ingin si perusahaan itu selamat ketika mengalami suatu permasalahan yang mungkin ini ketika tidak diatasi bakalan merugikan si perusahaan. Maka perusahaan menjalankan sebuah cara-cara, menjalankan sebuah metode-metode yang tujuannya itu menyelamatkan si perusahaan tersebut. Nah, keputusan yang dilakukan dalam menyelamatkan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan. Future aspect merupakan salah satu dasar keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus, namun lebih dari itu, yaitu bersifat sustainability, berkelanjutan. Mengamati dan memahami suatu perusahaan secara kompleks baik secara internal dan eksternal adalah menjadi syarat mutlak seorang manajer yang profesional, adalah di mana jika ia bisa memahami dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Nah, perusahaan juga tentunya ketika ingin melakukan perencanaan itu
harus bisa mempertimbangkan berbagai aspek-aspek, berbagai resiko-resiko. Nah, jikalau kita minim kaitan tentang perencanaan, itu bisa berpeluang ketika menjalankan suatu rencana itu berpeluang besar terhadap kegagalan. Maka dalam perencanaan itu betul-betul harus matang, betul-betul harus kuat dalam perencanaannya, karena ketika kita gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan. Dan juga kita juga harus bisa mengamati dan memahami satu perusahaan secara kompleks, secara internal dan eksternal, untuk menjadi syarat yang mutlak ya tentunya. Dan tentunya ini menjadi suatu tugas besar bagi seorang manajer yang profesional. Nah, di sini ada bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar secara umum ada dua bentuk ya. Yang pertama general market risk, risiko pasar secara umum. Jadi dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Nah, contohnya nih, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy, kebijakan uang ketat, dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate relate instrumen, berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Oke. Nah, di sini ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik, yang dimana suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Nah, contohnya pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai, di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik, bahwa mereka mengumumkan PT ini memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan yang sebetulnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Maka kita juga harus betul-betul transparan, harus betul-betul jujur dalam melakukan ataupun mengumumkan segala apa yang akan kita publikasikan, terutama dalam laporan kita itu harus betul-betul transparansi ya. Karena memang ketika tidak transparansi ataupun melakukan suatu kebohongan, dan kebohongan itu suatu saat nanti itu akan terbongkar, maka suatu output yang akan didapatnya itu bakalan merugikan suatu perusahaan. Salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan tersebut tindak kriminal yang luar biasa dan ekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Nah, ini bakalan menimbulkan stigma yang negatif ya, khususnya bagi si perusahaan tersebut. Dan juga produk yang dijual perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh suatu produk makanan yang mengandung lemak babi, secara Islam makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Jadi kita di sini mengambil sebuah pelajaran bahwasanya pentingnya sebuah transparansi, karena ketika apa yang sebelumnya tadi saya sempat katakan, ketika perusahaan tidak jujur, perusahaan itu tidak transparansi untuk mempublikasikan kepada publik, maka bersiap-siaplah untuk menanggung segala risiko yang begitu besar dan bakalan merugikan suatu perusahaan. Dan salah satu pihak yang paling urgent dianggap langsung berhubungan dengan interest rate instrumen adalah perbankan. Dan begitu mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke bank, contoh pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan bunga kredit secara sliding rate
adalah hitungan yang pada pembebanan bunga terhadap nilai produk atau nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Dan kategori yang masuk di dalam market risk adalah beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya gejolak market risiko pasar secara umum. Foreign exchange risk dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk, yaitu pasar, yaitu pasar modal capital market sama dengan berada dalam pengawasan Menteri Keuangan melalui Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pasar uang atau money market berada di bawah pengawasan Gubernur Bank Indonesia ataupun BI. Pada prinsipnya, kedua bentuk pasar ini saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dan pengertian pasar keuangan financial market adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang currency seperti yang dilakukan di pasar uang. Capital market dan money market saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjaga pasar ini berada dalam kondisi yang diharapkan. Foreign exchange risk adalah bagian dari money market. Aktivitas perdagangan ini mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara di dunia. Nah, ada interest risk. Suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Nah, ada commodity position risk. Risiko perubahan nilai komoditi, yaitu suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian commodity contract serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama, faktor fundamental ekonomi. Terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Campur tangannya financial authorities, pertimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, dan likuiditas pasar. Juga ada suburnya kegiatan arbitrage. Jadi adalah prosedur pembelian produk di pasar secara simultan pada harga serendah mungkin dan menjualnya pada harga lebih tinggi guna memperoleh keuntungan. Dalam konteks forex, prosedur ini memungkinkan para trader untuk mengambil keuntungan dan perbedaan harga mata uang asing dalam jangka yang singkat. Equity position risk, yaitu suatu perubahan rekayasa. Risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan stock and share mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Ya, politik risk sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan, teman-teman. Nah, ini ya sedikit banyaknya tentang risiko pasar, dan tentunya ini tidak bakalan cukup apa yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman juga butuh mendapatkan informasi yang lebih banyak, informasi yang lebih mendalam, informasi yang mungkin yang sebelumnya tidak ada dari apa yang saya sampaikan. Nah, itu bisa teman-teman cari kembali melalui sumber referensi lainnya yang bisa lebih banyak kompleksitas keilmuannya ya. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga baiknya itu menjadi insight yang baru, keilmuan atau pemahaman yang baru bagi teman-teman, dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya, dan saya sadar saya tidak sempurna dalam mempresentasikan ini. Ya, saya juga minta maaf atas kekurangan yang saya
lakukan. Mungkin cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.